wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar Ananda semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Ibu sangat terima kasih kepada Ananda semua ya, karena Ananda semua telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat yang kita cintai ini untuk melakukan kegiatan ya yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita melakukan tahap selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang bersedia memimpin doa? Saya Bu. Baik, silakan Ananda. Baik Bu, sebelum melakukan kegiatan alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita berlangsung dengan baik dan terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, apakah dari Ananda semua sudah kenal? Belum Bu. Oke. Nah, perkenalan terlebih dahulu ya, karena Ananda tadi bilang belum saling kenal ya. Oke, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Erin Septiana, biasa dipanggil Ibu Erin. Selanjutnya dimulai dari sebelah kanan Ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Salma Yunisi, Bu, biasa dipanggil Sari. Oke, panggilannya Sari ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Tarantika Putri, biasa dipanggil Tara. Oke, panggilnya Tara ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Diva Karna sebenarnya, biasa dipanggil Nia. oke, panggilannya Nia ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rafida, biasa dipanggil Fida. Ida ya panggilannya. Selanjutnya Perkenalkan nama saya Rio Tavia, panggilan Ibu. oke, tadi kita udah perkenalan dan udah saling kenal ya. Nah, Ibu ingin bertanya pada Ananda semua. Sebelumnya apa Ananda semua tahu Ibu mengajak Ananda berkumpul pada hari ini? Tahu Bu. Bu. Oke, silakan Rafida, apa yang Fida tahu? Kegiatan kita hari ini adalah diskusi berkelompok Bu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Rafida tadi ya. Kita akan melakukan berdiskusi kelompok atau kegiatan kelompok yang biasa disebut dengan konseling kelompok. Nah, di sini Bu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang mana berjumlah 5-8 orang, yang mana di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok atau konselornya dan Ananda semua sebagai anggota kelompoknya. Nah, di sini dalam kegiatan ini Ibu berharap Anda semua aktif, bersukarela dalam melakukan kegiatan pada hari ini. Dan dalam kegiatan pada hari ini Ibu berharap Anda semua tidak takut untuk mengungkapkan masalah-masalah yang Anda rasakan saat ini, karena akan terjaga kerahasiaannya dan hanya dibahas di kegiatan pada hari ini saja dan tidak dibahas di luar kegiatan. Nah, dalam kegiatan ini kita akan membahas masalah-masalah pribadi ya. Jadi masalah pribadi ini kayak masalah yang mengganggu pikiran Anda semua, yang membuat Anda kacau, yang membuat Anda banyak pikiran dan membuat Anda stres. Oke, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, apakah Anda semua paham? Paham Bu. Oke, bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah sudah siap? Siap Oke, Bu. berarti sudah siap ya Anda semua. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi sudah paham Anda semua? Paham Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, di sini dari Anda semua siapa yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, Fida, silakan. Yang saya akan menyimpulkan apa yang dapat saya tangkap dari apa yang Ibu katakan dan jelaskan tadi, yang mana bahwa konseling kelompok ini menjelaskan tentang masalah-masalah pribadi. Oke, benar apa yang dikatakan Rafida tadi. Kita di sini dalam konseling kelompok ini akan membahas masalah-masalah pribadi. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Sari. Konseling kelompok ini terdiri dari 5-8 orang Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Sari ya. Dalam konseling kelompok ini terdiri dari 5-8 orang. Jadi Anda semua di sini dalam kegiatan konseling kelompok ini, Anda semua nanti akan menyebutkan permasalahan pribadi Anda yang membuat Anda banyak pikiran, kacau dan terganggu kehidupannya sehari-hari ya. Nah, selanjutnya apa lagi bro? Kemarin tuh tidak Masalah. mau enggak? Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu meminta kepada Anda semua untuk
mengungkapkan dan mengutarakan masalah-masalah yang membuat pikiran Anda terganggu. Siapa di sini yang bersedia terlebih dahulu untuk mengutarakan atau mengungkapkan masalahnya? Bu. Oke, silakan kepada Sari. Baik Bu, masalah yang Sari alami saat ini itu tidak percaya diri Bu. Oke, permasalahan Sari berarti tidak percaya diri ya. Selanjutnya siapa? Saya Oke, pada Riri silakan. tekanan dari orang tua yang membuat Riri harus prestasi terus. Oke, dari tekanan dari orang tua ya Riri untuk bisa suruh belajar terus-terus ya. Iya. Oke, selanjutnya siapa? Saya Bu. Oke, Nia silakan. Saya yang kira saya lalai dalam bertugas. Lalai dalam tugas ya. Selanjutnya siapa lagi? Baik, kepada Fida. Masalah pribadi saya Bu, saya sering tidak tahu bagaimana karir ke depannya, jadi masih bingung. Oke, bingung dengan karir kedepannya ya Fida. Selanjutnya kepada Tara. Izin Bu, dulu pengalaman Tara, masalah Tara itu waktu di SMA seperti bullying. Kita mengalami permasalahan pernah dibully ya waktu di SMA. Oke, sebelumnya kita sudah mendengar permasalahan-permasalahan dari teman-teman Anda semua dan Ibu juga sudah mendengarkan permasalahan Anda semua. Nah, kan tidak mungkin juga kita membahas semua permasalahan di dalam waktu yang sama pada hari ini. Jadi permasalahan Oke, jadi hanya satu permasalahan yang akan kita bahas dan permasalahan-permasalahan yang lain akan kita bahas di waktu yang lain. Kita akan mencari ganti waktunya. Nah, di sini Ibu ingin mendengarkan pendapat kalian atau kalian tak boleh kata kalian. Oke, Ibu di sini ingin mendengarkan pendapat Anda semua. Permasalahan siapa yang akan kita bahas pada hari ini yang harus segera terselesaikan. Siapa di sini yang ingin memberikan pendapat terlebih dahulu? Menurut Sari, permasalahan punya Riri Bu, yang menurut Sari itu penting kita Oke, permasalahannya Riri ya. Kenapa itu Sari? Kalau menurut Sari itu Bu, kan tekanan dari orang tua itu. Jadi kemampuan setiap orang kan beda-beda Bu. Itu nggak bisa kayak ditekan terus gitu dari, apalagi dari orang tua itu. Oke, menurut Sari permasalahan Riri ya, karena sangat terganggu kalau ketika banyak tekanan dari orang tua. Selanjutnya siapa di sini yang bersedia lagi untuk memberikan pendapatnya? Mendengar pendapat yang lain, siapa di sini yang bersedia? Oke, silakan Fida. Menurut Fida Bu, pendapat permasalahan Tara juga Ulangi. Oke, silakan Fida. baik Bu. Menurut Fida permasalahan Sitara juga itu bagus untuk didiskusikan pada kelompok kita pada hari ini. Soalnya kan kalau untuk bullying ini kan pasti orang yang terbully itu pasti merasa tertekan gitu kan Bu. Jadi butuh teman atau butuh tempat untuk yang akan menampung permasalahan dia tuh, dia tidak stres dengan permasalahan yang dia alami. Oke, menurut Fida permasalahan Tara ya tadi, karena itu sangat benar-benar harus diselesaikan pada hari ini karena mengganggu pikirannya Tara nanti ya. Oke, selanjutnya siapa yang bersedia memberikan pendapat? Baik, kepada Tara silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Mungkin pendapat Tara itu permasalahan diri Bu. Oke, kenapa itu Tara? Karena jika seorang anak seperti kayak ditekan kepada orang tuanya tuh tidak berkembang gitu Bu. Oke, berarti permasalahan diri ya, karena banyak dampak negatifnya kalau kita anak tuh tertekan oleh orang tuanya. Oke, selanjutnya kepada Nia. Ibu, terima kasih Bu. Permasalahan yang baru itu permasalahan diri, karena permasalahan Ibu Ada permasalahannya karena menurut Nia sangat sulit Bu, gitu aja dah. Oh enggak ya, 1, 2, 3. Oke, silakan kepada Nia. terima kasih Bu. Menurut dia permasalahan dari diri, karena permasalahan itu sangat sulit Bu. Oke, menurut Nia permasalahan diri yang harus dibahas ya, karena sangat sulit. Oke, selanjutnya kepada Riri. Baik Bu, kalau menurut diri itu permasalahan Fida Bu, karena dia butuh bimbingan dan arahan untuk karirnya ke depan.
Oke, menurut Riri permasalahan Rafidah ya sangat perlu benar-benar dibahas pada hari ini. Nah, kita sudah mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman Anda semua, dan Ibu juga sudah mendengarkan dari pendapat-pendapat Anda semua. Nah, kan jadi dari pendapat-pendapat kalian tadi banyak yang memilih permasalahan Riri ya, yaitu permasalahan Riri yaitu tertekan oleh kedua orang tuanya. Benar Riri? Ya, ya benar. Nah, karena permasalahan diri yang banyak dipilih dari Anda semua, berarti permasalahan diri yang akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk permasalahan-permasalahan yang belum kita bahas pada hari ini, kita akan mencari waktu atau hari gantinya untuk membahas permasalahan-permasalahan lain. Apakah dari yang Anda semua setuju? Setuju, Bu. Oke, setuju yang Anda semua. Nah, oke. Kita dengarkan cerita Riri untuk menceritakan sedetail mungkin bagaimana permasalahan itu kok bisa jadi masalah dalam diri Riri. Oke, silakan pada Riri. Baik Bu, terima kasih Bu. Riri termasuk dari keluarga yang banyak saudara. Riri dari 5 saudara, kakak Riri, adik Riri. Adik Riri ada 3 dan semuanya termasuk golongan yang berprestasi semua. Dan orang tua Riri itu terasa dikucilkan gitu, harus kayak kakak Riri. Lihat kakakmu tua, dia juara 1 olimpiade, dia juara, sedangkan Riri pernah 13. Jadi rasa dibandingkan sama orang tua itu jelas Bu, kayak ya Allah kayak gini kali. Dan itu rasanya berterusan Bu, karena adik Riri bilang aja gini, yang kecil aja bilang kayak gini, kakak juara, aku juara, yang paling bodoh di keluarga ini cuma Mami Riri, kakak Riri. Rasanya ya Allah tertampar Bu, gitu kali jadi orang tua. Emangkah harus pintar? Setiap orang tuh kan punya kemampuan yang berbeda-beda Bu, sedangkan Riri ditekan terus, rasanya mentalnya jatuh Bu, sedih ketika orang-orang rumah tuh kalau ngumpul-ngumpul mereka lebih dominan membanggakan anaknya yang pertama, karena dia selain juara 1 di sekolah juga juara 1 olimpiade tingkat kabupaten, dan di provinsi itu juga juara 3 akuntansi. Jadi merasa terkucilkan dari keluarga. Harusnya Ri udah berusaha untuk lebih baik lagi dalam belajar, tapi kemampuan Ri di bawah batas Bu. Jadi begitulah Bu. Oke, Ibu sangat prihatin dari permasalahan yang ada diceritakan, bahwa Riri saat ini benar-benar merasa terkucilkan oleh keluarganya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Benar begitu Riri? Iya Bu, sedikit tertekan. Dan sedikit tertekan. Nah, Anda semua juga mendengarkan apa yang dikatakan Riri tadi. Nah, di sini apakah Anda semua ada yang ingin ditanyakan kepada Riri? Fokus ya, aku lagi di aja Pikir apa ya? Kate. Biar kakiku kesemutan. Nah, kita semua sudah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Riri tadi ya. Nah, di sini dari Ananda semua apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada Rafidah. Ya, terima kasih pada Ibu. Di sini mungkin saya sedikit bertanya pada saudari. Kencangin. Aku nanya sama Riri kan? Ya, kencangin ya. Baiklah, terima kasih pada Ibu. Di sini saya mungkin sedikit bertanya pada saudari Riri, yang mana mungkin kurang lebih pertanyaannya, bagaimana sih saudari Riri menanggapi ketika keluarganya merendahkan saudari Riri di depan Riri sendiri gitu? Oke, pertanyaan Rafidah tadi, bagaimana tanggapan Riri ya? Apa boleh langsung dijawab Riri? Boleh. Oke, silakan kepada Riri. Kalau masalah tanggapan ya, dari tanggapan Riri dari orang tua bagaimana? Kalau di depan orang tua Riri dulu diam aja, diam, apa orang bilang diam. Tapi ada beberapa kali tuh Riri sedikit memberontak ya, rasanya aku anak siapa sih sebenarnya gitu, kayak gitu Bu, sedikit mungkin nggak ya, sedikit
durhaka dikit ya Bu. Emang udah penuh rasanya Bu, jadi terlontar kata-kata yang kayak gini Bu. Aku sebenarnya kayak dirasaan kali dari sayang kali sama emak sama bapak kayak di bidaan, karena Riri itu memiliki kemampuan yang tidak sehebat kakak gitu. Jadi kemarin udah bilang kayak gitu, tapi respon orang tua ya kenapa nggak belajar lebih giat lagi. Itu tanggapan orang tua. Oke, Riri sudah menjawab. Tanggapan Riri berarti pertama diam dan kemudian dia mengungkapkan apa isi hatinya, isi pikirannya kepada orang tua ketika orang tuanya memberi tekanan kepada Riri. Nah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya kepada Riri? Izin Bu. Oke, pada Tara silakan. Baik, tadi kan Riri sudah mengatakan bahwasanya sudah mengeluarkan perasaan diri jika orang tuanya berkata begitu kan. Dan juga sudah ada tanggapan dari orang tua. Nah, apakah masih ada perkataan-perkataan begitu lagi ke Riri sampai sekarang gitu? Jawab ya Kak. Iya masih, karena entah apa yang kesempurnaan orang tua Riri cari bukan dari dia, karena emang Riri sendiri yang masih kurang dalam akademik ya. Tapi Riri masih berusaha dari tekanan orang tua. Ya begitulah Riri melanjutkannya, nggak tahu mencari solusi yang tepat lagi kayak gimana. Pertanyaan si Tara tadi, perasaannya ya dan jawabannya Riri tidak tahu bagaimana apa yang Riri cari untuk membahagiakan kedua orang tua Riri lagi ya. Ada lagi dari Ananda? Oke, kepada Ria silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya menanyakan perasaan tadi. Kayak sejak kapan Riri merasa dikucilkan? Oke, kepada Riri bisa dijawab. Kali jawab ya nih ya. Itu pas waktu Riri masuk SD kan, pas kelas 4. Pas kelas 4 itu kan Riri termasuk tinggal kelas. Jadi sejak itu dibanding-bandingkan akademik, harus meraih itu, belajar itu. Jadi termasuk orang yang malas membaca. Walaupun sekeras apa orang tua berkeinginan ya, memang sih orang tua ingin anaknya yang terbaik, tapi dengan tekanan yang sebegitu rupanya itu merusak mental dan pemikiran. Iya, mental dan pemikiran. Dan pada waktu kelas 4 itu kan 3 kelas, emang sih dilihat sendiri yang tinggal kelas, lebih teman-teman naik semua. Riri nggak tahu kenapa dari tinggal kelas, kalau belajar sama aja kayak teman. Tapi nggak tahu pas waktu itu Riri tinggal kelas pada kelas 4, dan pada saat itu orang tua banding-bandingkan, kakakmu jadi juara 1, mu tinggal kelas gitu. Terus Riri udah berusaha untuk belajar kan. Alhamdulillah di kelas 5 tuh Riri dapat ranking 8, itu kan lumayan. Tapi entah apa kepuasan orang tua tuh belum terpenuhi, pengennya anaknya lanjut lagi. Terus pada waktu SMP Riri udah lumayan naik, itu dapat ranking 4. Tapi orang tua masih nggak puas juga Bu, masih menekan juga, membanding-bandingkan. Apalagi adik Riri, mulutnya tuh ya Allah nggak bisa dikontrol, sehingga ya gimana Bu, rasa terkucilkan di keluarga, tertekan, mau stres kayaknya. Oke, dari jawaban Riri berarti dari kelas 4 SD Riri sudah mengalami dikucilkan oleh dari keluarganya sendiri. Nah, selanjutnya masih ada kepada Sari. Pertanyaan Sari sama dengan Tara tadi. Oke, sama ya dengan Tara tadi dan yang dijawab sama si Riri tadi. Nah, kita sudah mendengar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda semua dari Riri. Nah, di sini Ibu sangat prihatin dan Ibu juga ikut merasakan apa yang Riri rasakan pada saat itu dan pada saat ini. Nah, Ibu berharap Riri jangan pernah putus asa untuk meningkatkan prestasi belajarnya untuk kuliah, kan kuliah Riri ya. Iya. Nah,
jangan berkecil hati juga ketika melihat orang lebih tinggi nilainya, melihat lebih tinggi kemampuan temannya Riri gitu. Riri harus yakin pada Riri sendiri bahwa Riri pasti bisa juga kayak begitu gitu. Nah, Ibu berharap juga Riri tidak putus asa, dan Ibu harap juga Riri selalu berbakti kepada orang tua, walaupun sikap kedua orang tua Riri selalu menekan Riri harus bisa begitu apa yang diinginkan oleh orang tua Riri. Nah, dari cerita Riri tadi, Ibu sangat sedih dan sangat benar-benar prihatin kepada Riri, dan Ibu sangat berharap banget kalau Riri meningkatkan prestasinya lagi untuk saat ini agar orang tua Riri bisa percaya kepada Riri. Nah, dari sekian jawaban dari Riri dan pertanyaan-pertanyaan dari Ananda, cancel deh. Aduh. Banyak ini aja. Siapa Riri ya? Nah, selanjutnya apakah masih siap untuk melanjutkan tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, masih siap dan masih bersemangat ya Anda semua. Bagaimana Riri, siap? Siap. Oke, siap ya Riri. Nah, di sini Ibu ingin Ananda semua memberikan saran-saran dari permasalahan Riri. Apakah ada yang bisa terlebih dahulu memberikan saran kepada Riri? Oke, kepada Tara silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Mungkin saran Tara untuk Riri, jangan patah semangat, terus tingkatkan lagi gitu. Buktiin kepada orang tua, kepada banyak orang kalau Riri itu bisa gitu, bisa melebihi dari kakak, dari adik Riri gitu. Mungkin hanya itu. Oke, itu saran dari Tara ya, yaitu sarannya Riri lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasi Riri agar bisa lebih dari adik Riri, dari kakak Riri. Nah, selanjutnya siapa? Oke, selanjutnya silakan kepada Fida. Baiklah, terima kasih pada Ibu. Di sini saya sedikit memberikan saran kepada saudari Riri atas permasalahannya dan apa yang telah Riri ungkapkan juga tadi sama kita. Di sini Rafida ingin memberikan saran yang mana sarannya untuk Riri harus tetap tabah dan menerima semua apa yang telah orang tua Riri ucapkan kepada Riri gitu kan. Tapi Riri, kita kan sebagai anak, bagaimanapun sifat orang tua kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk Riri juga memang Riri harus meningkatkan prestasi Riri, tapi lihat juga gitu jangan sampai Riri tertekan dengan mengejar prestasi yang ingin Riri capai yang sesuai dengan keinginan orang tua Riri gitu. Itu kan bisa bikin Riri tambah stres gitu. Jadi imbangin saja gitu. Kalau misalkan semua orang itu kan pasti bisa sukses. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Riri. Oke, baik Fida. Saran dari Rafida untuk Riri tadi harus tetap sopan santun dijaga kepada orang tua. Ketika orang tua menanyakan Riri kayak menyuruh apapun, jangan selalu dijawab dengan kata-kata yang kasar ya. Oke, selanjutnya siapa? Ibu. Oke, kepada Sari. Baik Bu, terima kasih. Saya sedikit saran kepada Riri. Riri banyak-banyak sabar dan mungkin benar kata Tara dan Rafida juga tadi, mungkin lebih giat lagi belajarnya, dan mungkin Riri itu harus yakin bahwa Riri itu emang bisa gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Sari. Oke, silakan ya. Baik, saya sama juga saran dengan Rafida tadi. Oke, sama ya dengan saran dari Rafida. Nah, Riri juga udah mendengarkan apa saran-saran dari teman-teman Riri, dan di sini Ibu juga memberikan saran kepada Riri bahwa Riri harus semangat, sabar, dan terus tingkatkan lagi, dan harus mengimbangi dengan pikiran-pikiran Riri. Jangan sampai dari tekanan dari orang tua Riri menjadi stres dan banyak pikiran dan banyak diam.